membaca doa itu ketika naik kendaraan, ada yang tahu? Nah, Masya Allah, Yasin, hebat. Supaya dijaga Allah. Nah, Masya Allah, Fatih, hebat. Supaya selamat. Ya, Rafa silakan. Karena tuh bilang ada baca doa tuh enak tidak aman. Nah, tidak aman ya tadi ya. Siapa teman-teman yang menjaga kita? Yang melindungi kita? Allah. Nah, itu teman-teman. Subhanallah, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu teman-teman ada di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Ya, Masya Allah, hebat. Teman-teman ada di dalam Al-Quran. Ya, di surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Kenapa Ustazah minta Ustazah dulu yang berbicara ya? Karena kalau lewat apa yang berbicara kan tidak ada yang mendengarkan Ustazah nanti. Jadi kita bergantian, Ustazah dulu yang berbicara, baru teman-teman. Nanti Ustazah kasih kesempatan sama teman-teman yang berbicara. Iya, ya nanti Ustazah kasih kesempatan boleh bertanya dari Ustazah. Tapi ini Ustazah berbicara ya, apa-apa? Ya Ustazah dulu ya. Bisa teman-teman? Bisa? Ustazah dulu yang berbicara bisa? Ya, Afi Ustazah dulu yang berbicara bisa? Ya, berarti yang lain harus mendengar. Teman-teman, Ustazah bacakan teman-teman artinya. Maha suci Tuhan yang telah menentukan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Itu makna dari doa naik kendaraan tadi teman-teman. Kenapa yuk jadi kita disuruh? Kenapa kita diminta untuk membaca itu? Karena Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu kepada kita. Karena beliau teman-teman ketika beliau mau naik kendaraan, dulu kan belum ada mobil, belum ada sepeda motor, belum ada beca, belum ada teman-teman kendaraan yang memakai tenaga mesin, tidak ada. Ya, Ustazah dulu siapa? Iya, Ustazah dulu siapa? Hanya ada kendaraan tenaga hewan teman-teman. Tidak ada tenaga mesin, tidak ada teman-teman tenaga mesin, belum ada. Karena perkembangan zaman belum pesat, sehingga tenaga hewanlah yang dijadikan alat kendaraan. Kira-kira hewan apa ya? Ada yang tahu? Nah, Masya Allah suka bisa. Unta, jamalun. Masya Allah, unta teman-teman itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau ke suatu tempat, misalnya mau ke Madinah atau mau ke kota yang lain, mau ke Mekah, ya mau ke mana saja, Nabi Muhammad itu menggunakan kendaraan unta. Jadi Nabi Muhammad teman-teman sebelum berangkat itu, Nabi Muhammad itu menaiki kendaraan, menaiki unta, beliau selalu membaca doa itu teman-teman. Nah, alhamdulillah kan selalu Allah lindungi teman-teman, karena Allah yang mampu melindungi kita semua dari mara bahaya. Saja ada pertanyaan sama teman-teman. Ini adalah alat transportasi. Dia mempunyai roda yang banyak, lebih dari 2 roda, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Terus dia bentuknya persegi panjang, persegi 4. Terus dia bisa numpangnya banyak di dalamnya. Kira-kira ini transportasi apa? Iya, Masya Allah, hebat Malik. Mobil kata Malik. Siapa di sini yang pernah melihat mobil angkatan
kursi ya atau jok betul. Terus apa lagi? Mesin ya, masya Allah. Ya lampu, masya Allah hebat. Terus Siva, bagasi betul ya bagasi. Tahu nggak bagasinya di mana? Di belakang. Terus apa lagi teman-teman? Habis itu roda. Ini namanya apa? Lampu. Ini namanya apa? Kaca. Ini namanya apa? Pintu. Terus lagi yang di dalamnya teman-teman, yang di dalamnya yang di dalamnya apa? Setir. Terus yang ini untuk lihat ke belakang. Spion. Lagi ada apa spionnya? Berarti ya. Terus ada lagi ini di belakang ini apa tadi namanya? Bagasi untuk apa? Bagasi untuk kita sebutkan sama-sama bagian utama mobil. Yang pertama roda, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya yang keenam, yang ketujuh, yang ketujuh di belakang bagasi. Nah, masya Allah teman-teman itu adalah bagian-bagian utama mobil. Kalau tidak ada yang sekarang teman-teman gimana? Ya tidak bisa menyetir, tidak bisa membelok, ya. Dia tidak bisa mengendarai betul Malik. Terus kalau tidak ada ini teman-teman di spion bisa nggak? Iya nanti nggak bisa kita untuk membelok, kita nggak tahu di belakang ada orang atau tidak ya. Jadi susah ya. Terus kalau nggak ada lampu gimana teman-teman? Gelap kalau kita mengendarainya malam hari. Jadi ini adalah fungsinya untuk menerangi jalan kita. Terus kalau yang nggak ada jendela gimana teman-teman? Iya nanti orangnya jatuh apa karena itu sebagai pengaman. Kalau nggak ada pintu gimana teman-teman? Bisa nggak? Iya, jadi itu adalah salah satu pengaman buat kita sebagai penumpang. Terus teman-teman, kalau nggak ada kursi gimana? Berdiri aja kita di dalam mobil atau jongkok? Capek, merasa kita tidak nyaman di dalam mobil. Kalau ada kursi kan kita bisa bobolan, ya kan? Bisa sambil membaca. Ya pakai sabun pengaman kata kaki betul. Nah jangan lupa ya teman-teman supaya kita selalu aman. Oke ini ya teman-teman ya bagian-bagian dari mobil. Jadi teman-teman semua sudah mampu menjelaskan kepada Ustazah.